Sebelumnya, saya bercerita di sini saya menjadi Budi, anaknya Pak Kusno. Karena Pak Kusno sudah mati di dalam cerita ini. Sekedar penjelasan, kisah kemarin tentang Pancasona hanya menjelaskan siapa keluarga Batipuh, Kusno, dan Anjani. Oke, kita mulai ke inti ceritanya. Eyang Bayu Aji berkata, "Begitulah ceritanya, Le." Pintu rumah Eyang Bayu Aji terdengar keras. Terlihat seorang bapak-bapak dengan darah di mulutnya, kemudian jatuh dan tak sadarkan diri selamanya. "Ayah!" teriakku. Teriakku dibalas dengan tawa seorang wanita tua. Tak lama terlihat di depan rumah Eyang Bayu Aji, wanita tua sedang menggandeng Jono di tangan kirinya, dan di tangan kanannya memegang parang. Aku dan Eyang tidak menyoroti wanita tersebut, melainkan yang di belakang wanita tua dan Jono. Ribuan siluman berkepala ular memenuhi depan rumah Eyang Bayu Aji dengan kaki yang bercabang banyak sekali. Eyang kemudian menatap tajam Anjani dan berkata, "Kau iblis, Anjani!" Anjani menghampiriku dan Eyang. Langkahnya yang berat berhasil berada di depan aku dan Eyang. Anjani menatap tajam Eyang secara dekat dan berkata, "Aku lebih dari iblis." Aku dan Eyang terdiam mendengar pernyataan itu. Kemudian Anjani menarik Jono yang berada di depan rumah dan mendorong Jono hingga terjatuh ke hadapanku dan Eyang. "Lihat ini, lihat Bayu Aji," kata Anjani. Ia mulai melayangkan parang itu ke kepala Jono. Belum selesai, kemudian ia iris jari jemari Jono dan ia belah-belah tubuh Jono layaknya daging ayam, hingga membuat darah Jono bercucuran memenuhi ruangan ini. Aku dan Eyang menyoroti Jono yang sudah tak berbentuk itu, dan kemudian ia jilat bekas darah yang berada di parang tersebut. Tak lama tubuh Jono kembali lagi seperti semula. Tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Aku dan Eyang Bayu Aji hanya terdiam dengan tubuhku bergetar-gemetar hebat. Kemudian ia menatap ayahku yang tergeletak di lantai. "Andai Kusno tak main-main denganku, pasti ia tak mati seperti ini," kata Anjani. Dan ia menatapku dan membelai rambutku. "Anak Kusno, anaknya adik kandungku. Aku baru kali ini melihatmu. Siapa namamu?" Dan bibir yang bergemetar hebat, aku menjawab, Budi." "Nama yang bagus. Aku pun melihat kau seperti ayahmu nantinya," kata Anjani. Kemudian ia menghampiri Jono, dan Jono memberikan boneka ilalang yang berada di kantongnya pada Anjani. Lalu ia menghampiri Eyang Bayu Aji. Ia sudah berada di depan Eyang Bayu Aji. "Aku ada sebuah penawaran untukmu." Sambil memegang boneka ilalang di tangan kirinya, ia menatap Eyang Bayu Aji seolah menunggu jawaban. Lama tak ada jawaban dari Eyang Bayu Aji. Anjani segera menghunduskan parang tersebut ke boneka ilalang yang berada di tangan kirinya sampai putus tangannya sendiri. Bukan Anjani yang berteriak, tapi Eyang Bayu Aji. Tak lama tangannya menyatu kembali. "Gimana Bayu Aji? Apa maumu Anjani? Udah saja, kau hanya perlu membantuku mencari keluarga Batipuh." Eyang Bayu Aji mengangguk seolah menyetujuinya. Anjani menatap tajam Eyang Bayu Aji seolah mengancam. "Aku tunggu. Jangan sampai kau mengecewakanku. Ingat itu." Kemudian Anjani dan Jono pergi meninggalkan aku dan Eyang Bayu Aji. "Ikut aku, Le. Besok setelah menguburkan ayahmu," kata Eyang Bayu Aji. "Kemana, Eyang?" "Ke rumah Arjuna." Aku terdiam sejenak seolah berpikir,
aku pernah bertemu sekali dengan orang yang dimaksud Eyang Bayu Aji. Baik, Eyang. Keesokan harinya, malam hari, aku dan Eyang Bayu Aji menuju rumah yang dimaksud oleh Eyang Bayu Aji. Perjalanan yang jauh, menyusuri hutan yang teramat dalam. Tanpa dibantu penerangan, hanya cahaya rembulan yang menerangi. Sesosok kuntilanak pocong sudah biasa aku temui. Bahkan sudah terbiasa bermain dengan makhluk halus sejak kecil. Sampailah di sebuah rumah kayu yang berada di ujung hutan ini. Hanya lampu lilin yang bergantung pada dinding kayu tersebut. Tak lama, keluar seorang lelaki tua, menggunakan penutup kepala hitam, menggunakan tongkat kayu. Kulihat ia keluar bersama siluman macan putih yang sangat besar sekali. Bukan seperti macan putih pada umumnya. Suaranya sangat berat, namun sangat ramah. Ada Bayu Aji dan anaknya Kusno. Mari masuk. Aku dan Eyang Bayu Aji segera memasuki rumah tersebut. Rumah yang kecil ini ternyata dipenuhi banyak sekali pusaka yang tertempel di tembok kayu. Entah berapa siluman yang memenuhi ruangan ini. Mari duduk, Bayu Aji. Aku dan Eyang Bayu Aji pun duduk di sebuah bangku yang terbuat dari kayu. Setelah itu, Eyang Arjuna pergi ke dapur. Tak lama, ia membawa 2 cangkir berisi air minum. Eyang Arjuna kemudian duduk di depanku dan Eyang Bayu Aji. Hanya meja dan cangkir tersebut yang mengalami kami. Jadi, apa maksud kedatanganmu? Sambil menatap Eyang Bayu Aji. Anjani semakin kelewatan. Maksudmu kau membutuhkan bantuanku? Lumayan, menambah koleksimu itu. Sambil mengarahkan pandangan ke salah satu pusaka yang tertempel di dinding rumah tersebut. Aku pun menyoroti salah satu yang dimaksud Eyang. Pusaka tersebut berbentuk manusia kecil. Kedua tangan yang menyilang berada di dada serta kuku-kukunya yang panjang dan rambut putihnya yang panjang. Teman-teman ada yang tahu pusaka apa itu? Kalau ada yang tahu, komen ya. Yuk kita lanjut lagi. Batara karangku sudah banyak. Untuk apa menambah lagi? Sudahlah, habisi saja keluarga Batipu dan Anjani. Kau tahu, Kusno mati karenanya. Eyang Arjuna seperti sangat geram mendengar kematian ayahku. Biadab, sudah kuperingatkan Kusno, biar aku yang menghabisi keluarga mereka. Terlambat dia sudah mati dan sekarang keluarga Batipu dan Anjani mempunyai ilmu Pancasona. Terlebih anaknya Anjani seperti mempunyai ilmu itu juga. Eyang Arjuna terdiam sejenak. Aku akan mencoba. Kau bantu aku. Eyang Bayu Aji mengangguk mengerti. Eyang Bayu Aji mengangguk mengerti. Kemudian Eyang Arjuna pergi seperti menyiapkan sesuatu. Tak lama, ia membawa nampan beserta 10 cangkir berisi darah. Ia taruh cangkir tersebut di meja. Eyang Arjuna segera meminum 10 cangkir tersebut seperti sedang kehausan. Tak lama ia keluar. Aku dan Eyang Bayu Aji segera mengikutinya dari belakang. Aku kaget bukan main. Beribu-ribu siluman macan putih mengitari rumah ini. Tak hanya itu, siluman yang hanya mempunyai 1 kaki, 1 tangan, dan kepalanya seperti kepala kerbau yang hancur memenuhi sekitar rumah ini. Aku hanya menggeleng-geleng kepala seolah tak percaya. Macan putih ini akan kau berikan pada siapa? Anjani. Dan kerbau ini? Keluarga Batipu. Sudah, ayo bantu aku. Eyang Bayu Aji dan Eyang Arjuna segera duduk bersila di hadapan siluman-siluman itu dan memejamkan mata. Hanya mulut mereka yang merapalkan mantra. Cepat! Terdengar suara dentuman keras dari atap rumah Eyang Arjuna, membuat Eyang Bayu Aji dan Eyang Arjuna muntah darah. Hanya 1 orang keluarga Batipu yang mati, Anjani tidak. Sambil mengalah bekas darah di bibirnya,
Sudah kubilang Belum sempat mengentaskan perkataannya, terdengar suara keras dari atap rumah Eyang Arjuna. Dan lagi-lagi mereka muntah darah. "Aku butuh persiapan, esok kita lanjutkan," kata Eyang Arjuna. Sambil berlari memasuki rumahnya, tak lama ia keluar lagi dan menancapkan keris di depan rumahnya dan menutupnya pada sebuah kain hitam. "Sudah, ayo masuk Bayu Aji." Eyang Bayu Aji segera masuk ke dalam rumah Eyang Arjuna, termasuk aku. Kami pun duduk di bangku yang terbuat dari kayu. Eyang Arjuna menatap serius Eyang Bayu Aji. "Kau pulangkan anak Kusno ini ke ibunya. Aku benar-benar butuh persiapan." "Tapi di sana pasti ada Anjani. Aku takut anak ini jadi sasarannya." Tidak, aku punya sesuatu untuknya." Eyang Arjuna pergi ke kamarnya seperti mengambil sesuatu. Tak lama ia datang kembali dengan membawa sebuah keris kecil yang dilapisi kulit macan dan harum sekali. "Budi, pegang ini." Ia memberikan kepadaku, lalu menatap kembali Eyang Bayu Aji. "Kau antarkan anak ini sekarang." "Baiklah." Aku dan Eyang Bayu Aji segera meninggalkan rumah Eyang Arjuna. Tak lama, ada sesosok yang mengikuti saat meninggalkan rumah Eyang Arjuna. Sesosok itu bertubuh sangat besar sekali menjulang ke langit. Kepalanya seperti kepala macan, tangannya berbulu dan berduri besi, jari jemarinya banyak sekali, kakinya hanya tulang, tapi tulang tersebut tebal sekali. "Eyang, itu siapa, Eyang?" Sambil menengok ke belakang. "Itu disebut Khodam. Khodam yang berada di keris itu, Le. Sudah gak apa-apa, ayo kita ke rumahmu, Le." Aku dan Eyang melanjutkan perjalanan menuju rumah. Aku dan Eyang Bayu Aji segera meninggalkan rumah Eyang Arjuna. Tak lama, ada sesosok yang mengikuti saat meninggalkan rumah Eyang Arjuna. Sesosok itu bertubuh sangat besar sekali, menjulang ke langit. Kepalanya seperti kepala macan, tangannya berbulu dan berduri besi, jari jemarinya banyak sekali, kakinya hanya tulang, tapi tulang tersebut tebal sekali. "Eyang, itu siapa?" Sambil menengok ke belakang. "Itu disebut Khodam yang berada di keris itu, Le. Sudah gak apa-apa, ayo kita ke rumahmu, Le," kata Eyang Bayu Aji. Aku dan Eyang melanjutkan perjalanan menuju rumah. Hari semakin gelap. Tanpa dibantu penerangan, kami berjalan melewati rimbunya pohon. Bukan lagi suara binatang yang menemani perjalananku, tetapi suara tawa kuntilanak yang khas menemani perjalananku dan Eyang. Tak jarang aku melihat tuyul berlari-lari, layaknya sedang bermain bersama temannya. Jadi teringat saat aku main di desa bersama anak desa lainnya. Lamanya perjalanan, akhirnya aku sampai di rumahku. Sampainya di rumah, ternyata ada ibuku yang menungguku. Dan aku segera menghampirinya dan memeluk eratnya sambil berkata, "Ayah pergi selamanya, Bu." Tak terasa, kami terlarut dalam kesedihan. Eyang Bayu Aji yang sudah mengantarkanku pulang hendak pamit untuk pulang. Namun saat hendak pulang, keluarlah wanita tua. Ya, Anjani. Anjani menatap Eyang Bayu Aji serius. "Bayu Aji, ku beri satu kesempatan lagi dan jangan mencoba membunuhku lagi," kata Anjani. Kulihat raut wajah Eyang Bayu Aji sangat panik. Eyang Bayu Aji hanya mengangguk mengerti dan pergi meninggalkan rumahku. Aku yang sudah lelah segera masuk kamar untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, aku kaget karena ada Jono yang tengah tertidur pulas. Entah mengapa semenjak kematian ayahku, aku menjadi sangat benci dengannya. Tak lama ibuku menghampiriku yang sedang berada di pintu kamarku sambil menatap Jono. "Sudah, gak apa-apa nak, anggap saja adikmu." Tidak sudi, aku menganggap dia adik."
Ya sudah, kau tidur di kamar sebelah saja. Aku segera menuruti permintaan ibuku. Daripada harus tidur bersama iblis, batinku. Aku segera merebahkan badan, dan tak terasa aku terlelap dalam tidur. Keesokan harinya, "Budi, ayo main." Aku harus terbangun karena aku mendengar suara seperti sedang memanggilku. Aku pun membuka mata dan mengarahkan pandanganku ke arah suara itu berasal. Sontak membuat aku kaget, karena Jono berada tepat di sampingku sambil tersenyum. "Pergi sana, anak iblis. Aku mau main sama kamu." "Pergi, Jono." Karena aku tersulut emosi dan tak terasa aku memukul kepalanya bertubi-tubi hingga aku kelelahan. Aneh, dia tak merasa kesakitan sama sekali, malah tersenyum. "Ayo main, Budi." Aku tak menghiraukannya dan segera berlari meninggalkannya. Ia mengejarku dengan kaki yang menyeret. Aku berhenti, menengok ke arahnya dan menertawainya. Dan lanjut berlari lagi ke arah luar rumah. Aku menuju lapangan yang berada di desa. Ternyata sudah ada teman-teman sedang bermain bola, dan salah satu temanku melihatku. Ada Budi. Seluruh temanku yang sedang bermain bola tampak menyerotiku. Mereka pun segera menghampiriku dan mengajakku bermain. Saat hendak ikut main, datanglah Jono dengan langkah yang menyeret bersama boneka ilalangnya. "Kamu ngapain di sini?" "Aku boleh ikut main." Aku menatapnya dan menolak mentah-mentah permintaannya. "Tidak, kau tidak boleh ikut main." Jono hanya diam dan duduk di samping lapangan. Aku dan teman-temanku pun akhirnya main bola di lapangan tersebut. Saat asyik main, temanku berteriak semua dan mengeluh sakit di kakinya. Aku langsung mengarahkan pandanganku ke arah Jono. Kulihat Jono sedang asyik menusuki boneka ilalangnya bersama teriakan temanku. Aku segera berlari ke arahnya dan menendangnya hingga ia terpental. Ia bangun dan pergi meninggalkanku bersama teman-temanku dengan langkahnya yang menyeret. Teman-temanku yang tadi mengeluh sakit sudah mereda. Aku segera menghampiri temanku yang bernama Iwan. "Gimana, Wan? Udah mendingan belum?" "Udah, Bud. Tadi sakit banget, kayak ditusuk kakiku." "Emang dasarnya anak iblis." "Kita harus jauhi dia, Bud. Bahaya. Sudah, aku mau pulang dulu." "Iya, Wan. Aku juga pulang deh." Aku segera menuju rumah untuk memberikan peringatan ke Jono. Sesampainya di rumah, kulihat ia sedang tidur di pangkuan Anjani, ibunya yang berada di depan rumah. Dan Anjani menatapku tajam, membuatku mengurungkan niat untuk memperingati Jono. Akhirnya segera saja, aku memasuki rumah tanpa menghiraukannya dan menuju kamar. Sore hari menjelang maghrib, aku bersiap-siap untuk berangkat ke masjid dan mengaji. Sebelum menuju masjid, aku ke rumah Coki untuk mengajaknya ke masjid. "Coki?" Tak lama ia keluar. Budi, sudah pulang?" "Sudah, ayo ke masjid, yuk." Aku dan Coki segera menuju masjid. Di tengah perjalanan, aku bertemu Bowo yang sedang berjalan menuju masjid. "Bowo." Bowo menengok ke arahku dan terdiam seperti menungguku dan Coki. "Tumben duluan, kok gak nyamperin aku?" "Males ada Jono, aku hampir mati karenanya." "Sudah, kita jauhi saja dia." Bowo pun mengangguk. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju masjid. Setelah sholat berjamaah, aku menuju rumah mengaji untuk melanjutkan pengajian. Tiba-tiba ada warga yang berteriak, "Tolong, tolong!" Aku segera berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kulihat salah satu warga membopong anaknya ke masjid. Anak tersebut berteriak kesakitan. Aku segera menuju masjid. Kulihat warga tersebut menaruh anaknya di luar masjid sambil berteriak, "Pak Ustadz, tolong Pak!" Tak lama Pak Ustadz keluar dari masjid dan melihat warga bersama anaknya. Pak Ustadz yang tak mengerti hal itu hanya membacakan doa-doa. Teriakan dari anak itu berhasil mereda, tapi ia tak bisa berjalan.
Aku segera menghampiri warga tersebut dan bertanya, "Awalnya kayak gimana, Pak? Kok anak Bapak bisa sampai begini?" "Tadi anak saya sedang bermain bola di lapangan sore tadi, dan katanya tak sengaja menendang bola keluar lapangan dan mengenai anak yang jalannya menyeret." Aku segera berlari menuju rumah untuk menemui Jono, karena aku yakin ini ulahnya. Sesamanya di rumah, aku segera menuju kamar Jono. Jono, teriakku. Sampailah aku di depan kamarnya. Tak pakai lama aku segera membuka pintu kamarnya, dan aku terdiam karena Anjani sedang memberikan 3 cangkir minum berisi darah. Anjani menatapku. Mau? Aku menggeleng-geleng kepala dan masih terdiam melihat Jono meminum darah di cangkir tersebut. Jono yang sudah meminum darah tersebut hingga tak tersisa menatapku dan menuju ke arahku dengan langkahnya yang menyeret. "Kamu mau ajak aku main?" kata Jono. Aku masih terdiam seolah tak percaya ini manusia atau bukan. Kemudian Jono menarikku. "Kita main kemana?" "Sudah, ayo ikut aku." Jono pun mengangguk. Aku bawa Jono ke masjid dan menemui anak warga itu. Batinku, aku dan Jono pun menuju masjid. Di perjalanan aku bertanya padanya, "Jono, kamu yang menyantet anak warga ya?" Dengan polosnya ia menjawab, "Iya." Aku sangat geram padanya dan menyeret segera menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, aku segera bertanya pada warga tersebut, "Pak, coba tanya, anaknya ini bukan anak yang dimaksud?" Sambil memegang kerah baju Jono, warga tersebut segera menanya anaknya. "Nah, itu bukan orangnya." Anak warga tersebut mengangguk. Aku langsung menatap tajam Jono. "Cepat kau sembuhkan anak ini." Jono terdiam dan mengambil sesuatu di kantongnya. Ia mengambil pisau kecil dan boneka ilalang miliknya. Jono segera menatap anak warga tersebut sambil memegang boneka ilalang di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Aku hanya diam memperhatikannya, karena aku pikir ia akan menyembuhkannya. Bukan menyembuhkannya, ia malah menusuk boneka ilalangnya bersama teriakan anak tersebut. Aku segera memukul kepala Jono hingga ia terjatuh. "Goblok kamu, John. Sudah aku bilang sembuhkan." Ternyata bukan hanya aku yang geram padanya. Warga tersebut pun ikut geram pada Jono. Warga segera mengambil pisau yang ada di Jono dan segera menghunuskan ke tubuh Jono berkali-kali. Bukan Jono yang berteriak, tapi anak warga tersebut. Hingga teriakan terakhirnya menandakan anak warga tersebut itu sudah mati. Warga dan aku menyoroti tubuh Jono yang penuh bolongan dan disertai darah yang mengucur deras dari tubuhnya. Tak lama, tubuhnya kembali semula. Tak lama, tubuhnya kembali seperti semula. Tak ada luka sedikit pun, dan Jono malah tersenyum. Gitu ya, hebatnya ilmu Pancasona, warisan mamanya. Oke, kita lanjut. "Sudah ya mainnya, anakmu sudah mati." Jono kemudian pergi dengan langkahnya yang menyeret, sedangkan warga masih terdiam lemas, seolah tak percaya. Apa yang dilihatnya barusan? Aku menatap warga tersebut. "Pak, saya akan memanggil eyang saya agar ini tak terjadi lagi, karena ayah saya pun mati karenanya." Kulihat raut warga tersebut. Semakin cemas setelah mendengar pernyataanku. "Tolong ya nak Budi, hanya keluargamu yang bisa membantu warga ini." "Iya Pak, saya akan bilang sama ayang saya Pak." Aku segera meninggalkan masjid dan menuju rumah Eyang Bayu Aji. "Pak, saya akan memanggil eyang saya agar ini tak terjadi lagi, karena ayah saya pun mati karenanya." Kulihat raut warga tersebut. Semakin cemas setelah mendengar pernyataanku. "Tolong ya nak Budi, hanya keluargamu yang bisa membantu warga ini." "Iya Pak, saya akan bilang sama ayang saya Pak." Aku segera meninggalkan masjid dan menuju rumah Eyang Bayu Aji.
Aku harus melewati rumahku sebelum menuju ke rumah Eyang Bayu Aji. Saat melewati rumahku, cegar, terdengar suara dentuman keras dari atap rumahku. Bersama teriakan seseorang. Aku mengenal suara teriakan itu. Aku mengenal suara teriakan itu. Segera saja aku berlari menuju kamar ibuku. Sesampainya di kamar ibuku, lagi-lagi aku terdiam lemas melihat ibuku tergeletak di lantai dengan mata yang melotot. Tak terasa, air mataku menetes sambil berteriak, "Ibu, Batipu biadab!" Terdengar suara wanita tua seperti sedang marah. Aku segera menuju suara itu berasal, yang ternyata berada di ruang tamu. Kulihat Anjani sedang duduk bersila. Di tengah-tengahnya sejumlah ayam cemani yang sudah mati, beserta cangkir-cangkir berisi darah ayam tersebut. Ia segera meminum darah-darah itu seperti orang yang tengah haus sekali. Kemudian ia segera memejamkan mata, dan saat bersiap merapalkan mantra, tiba-tiba terdengar teriakan kakek tua. "Anjani, hanya tersisa Batipu." Aku mengenal suara itu. Ya, itu Eyang Bayu Aji. Anjani segera menuju ke arah suara itu berasal. Aku mengikutinya dari belakang. Suara itu berasal dari luar rumah. Anjani menenteng parang yang tadi dibuat untuk memotong leher ayam. Anjani sudah berada di luar rumah, dan sekarang ia sedang berhadapan dengan Eyang Bayu Aji. "Goblok, sudah aku bilang, cari keluarga Batipu, bukan membunuhnya. Dengan cara itulah Batipu akan kesini, Anjani." "Goblok, karena ulahmu, adikku jadi mati olehnya." Eyang Bayu Aji mengarahkan pandangannya padaku, yang sedari tadi hanya diam. Di depan pintu rumah, saat Eyang hendak menghampiriku, Anjani melayangkan parangnya mengenai kaki Eyang Bayu Aji hingga putus, membuat Eyang Bayu Aji terjatuh dan berteriak kesakitan. "Sudah ku beri satu kesempatan, tapi kau seperti manusia tak punya otak." Eyang hanya merintih kesakitan. Tak lama terlihat Jono dengan langkahnya yang menyeret menuju rumah. "Jono, kemari cepat!" Jono segera menuju ibunya yang berada di depan rumah. Jono sekarang sudah berada di depan ibunya, Anjani. "Kau ingin main?" Jono mengangguk dan segera mengeluarkan boneka ilalang miliknya dan pisau kecil di kantongnya. Jono menatap Eyang Bayu Aji dan segera menghunuskan pisau kecil ke boneka ilalang miliknya berkali-kali. Teriakan terakhir Eyang Bayu Aji menandakan ia sudah tiada. Anjani dan Jono tertawa merasa senang sekali, sedangkan aku terdiam ketakutan. Anjani yang sudah merasa puas segera masuk ke rumahnya. Tak lama terdengar teriakan kakek tua. Kulihat ia membawa parang dan beribu-ribu siluman ular. "Anjani!" Mengharuskan Anjani menoleh ke arah suara itu. "Batipu, sudah lama kita tak berjumpa. Kau ternyata lebih biadab dariku," kata Batipu. Anjani mendekat menuju Batipu. Sekarang ia sedang berhadapan. "Kau bilang aku biadab. Kau yang memperdaya Kusno dan Bayu Aji untuk membunuh semua keluarga yang berada di belakangku agar mendapatkan ilmu Pancasonaku." Belum sempat menuntaskan perkataannya, Batipu segera melayangkan parangnya ke kepala Anjani, berhasil membuat kepala Anjani terputus. Tak lama, kepalanya menyatu kembali. "Bodoh, selama 10 tahun aku mendapatkan ilmu Pancasonaku lagi." Sambil melayangkan parangnya ke kepala Batipu. Tak lama, kepalanya menyatu kembali. Tiba-tiba terdengar suara kakek tua yang begitu berat. "Anjani, Batipu!" Membuat Anjani dan Batipu menyoroti kakek tua itu, termasuk aku. Ia berjalan menuju Anjani menggunakan tongkat kayu di tangannya. Dan pasukan siluman macan bersamanya memenuhi seisi depan rumahku. Aku mengenal kakek tua itu. Ya, itu Eyang Arjuna. Eyang Arjuna sekarang sudah berada di antara Anjani dan Batipu. "Ada 3 pemilik ilmu Pancasona ternyata di sini, termasuk anakmu Anjani," sambil melirik Jono yang berada di depan pintu rumah. Anjani dan Batipu terdiam. Anjani, sudah berapa nyawa yang kau habisi termasuk keluargaku?"
Kau membunuh keluargaku agar mendapatkan ilmu Pancasona dari roh leluhurmu, kan? Eyang Arjuna menatap Batipu. Eyang Arjuna bertanya kembali, kau juga begitu kan Batipu? Kau membunuh keluargaku di belakang Anjani agar mendapatkan ilmu Pancasona dari roh leluhurmu. Anjani tidak mati dibakar, ia hanya melemah di hari sepemilik ilmu telah melemah, dan kau membawanya ke roh leluhurmu agar mendapatkan ilmu Pancasona, kan? Setelah ia melemah karena kesaktiannya, ya kau buang begitu saja, dan selama 10 tahun Anjani berhasil mendapatkannya kembali ilmunya itu. Kusno saja yang goblok. Dia tak tahu kalau sedang diperdaya olehmu, Batipu. Anjani dan Batipu segera melayangkan parangnya ke kepala Eyang Arjuna. Eyang Arjuna tertawa karena kepalanya tak terputus. Eyang Arjuna segera menyentuh kedua kening Anjani dan Batipu dan membuat Anjani dan Batipu terdiam menjadi patung. Tapi ia masih bernafas dan masih menggerak-gerakkan bola matanya. Eyang Arjuna segera mengambil parang dari tangan Anjani dan segera menuju Jono. Ada yang tahu ilmu apa yang Eyang Arjuna berikan ke Anjani dan Batipu sehingga menjadi patung? Kalau ada yang tahu, komen ya. Eyang Arjuna segera mengambil parang dari tangan Anjani dan segera menuju Jono, lalu menariknya ke hadapan Anjani dan Batipu. Lihat ini, lihat Anjani. Eyang Arjuna segera melayangkan parangnya ke kepala Jono dan berhasil membuat kepala Jono terputus. Tapi kali ini kepalanya tak menyatu kembali bersama darah yang mengucur deras di bawah kaki Anjani. Anjani dan Batipu masih terdiam layaknya patung. Budi, kemari, panggil Eyang Arjuna. Aku segera menuju Eyang Arjuna. Ayo Budi, ikut aku menguburkannya hidup-hidup di depan rumahku. Lumayan untuk koleksiku, dan sekarang kau tinggal bersamaku. Aku mengangguk. Kemudian Eyang Arjuna mengikat mereka dengan tali dan menyeretnya menuju rumah Eyang Arjuna. Ayo Budi, ajak Eyang Arjuna. Aku terdiam sejenak, seolah tak percaya mereka dilumpuhkan semudah itu. Mereka kok menjadi patung seperti itu, Eyang? Tanyaku. Kemudian Eyang Arjuna menjawab, mereka terkena ilmu aji penatasan dariku. Sudah ayo Budi. Aku dan Eyang Arjuna menuju rumahnya sambil menyeret mereka dengan keadaan terikat tali. Ternyata Eyang Arjuna pakai ilmu aji penatasan. Bola mata Anjani dan Batipu masih bergerak, namun badannya tetap seperti patung. Dan sampai di sini ceritanya selesai. Ilmu Pancasona adalah sebuah ilmu hitam yang membuat pemilik ilmu tersebut tidak akan mati. Pemilik ilmu ini bisa dikalahkan oleh ilmu aji penetasan atau ilmu pelebur kesaktian. Tapi tetap pemilik ilmu tersebut tidak diterima di bumi. Tubuhnya akan mengecil seperti batara karang atau jenglot. Sekian dari penulis Woiroy. Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.